Hai, halo, selamat malam. Selamat datang teman Bakudaya. Senang sekali saya, Reni, dan tim Bakudaya yang bertugas malam ini kembali menyapa teman Bakudaya dalam webinar Bakudaya bulan Januari 2026. Webinar pertama di tahun ini. Belum telat untuk kami mengucapkan selamat tahun baru bagi teman Bakudaya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih intentional dan lebih bermakna. Teman Bakudaya, awal tahun sering menjadi momen untuk menata ulang arah. Bukan tentang apa yang ingin kita capai saja, namun bagaimana dan untuk siapa kita bekerja. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan berbagai krisis global, semakin banyak profesional yang mulai bertanya, apakah mungkin menjadikan kemanusiaan, humanity, sebagai bagian dari perjalanan karir? Nah, malam ini Bakudaya mengangkat topik yang penting dan reflektif sekaligus relevan. Serving humanity as a career, compassion, and professionalism in global work. Saya bersama tim Bakudaya yang bertugas akan menemani teman Bakudaya sepanjang acara hingga selesai nanti. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu 3 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini. Pertama, agenda webinar adalah paparan, kemudian diikuti dengan tanya jawab bersama keynote speaker. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, tanya jawab atau Q&A. Teman Bakudaya dapat mengajukan pertanyaan melalui form Q&A yang linknya sudah dibagikan di Zoom chat. Dan yang ketiga adalah terkait sertifikat. Untuk yang menghendaki, sertifikat kehadiran akan diberikan bagi peserta yang mengikuti keseluruhan rangkaian webinar. Informasi lengkap akan kami bagikan di akhir sesi. Webinar ini dipersembahkan oleh Bakudaya, HR Consulting dengan semangat Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bakudaya percaya bahwa transformasi, baik di organisasi maupun di masyarakat, selalu berakar pada manusia yang menjalankannya. Nah, topik malam ini sangat selaras dengan nilai Bakudaya. Karena serving humanity menuntut profesionalisme yang tinggi sekaligus kapasitas untuk tetap manusiawi. Pekerja lintas budaya, serta berkontribusi dengan berkelanjutan di dunia yang kompleks ini. Teman Bakudaya, segera akan kita mulai sesi talk show-nya. Namun, sebelumnya izinkan saya mengenalkan moderator yang telah hadir untuk memandu jalannya sesi talk show. Ibu Maria Agustina Samperuru, atau saya biasa memanggilnya dengan sebutan Mbak Pepi. Mbak Pepi Samperuru adalah founder sekaligus CEO Bakudaya. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang human capital dan transformasi organisasi lintas sektor, mulai dari perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan swasta nasional, hingga organisasi non-profit dan kemanusiaan. Dengan latar belakang sebagai psikolog dan coach bersertifikasi ICF, Mbak Pepi dikenal dengan pendekatan yang reflektif, tajam, dan membumi. Sangat relevan untuk memandu diskusi malam ini yang membahas profesionalisme, compassion, dan kerja lintas konteks global. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut moderator webinar Bakudaya bulan Januari ini, Mbak Pepi Samperuru. Selamat malam dan selamat datang Mbak Pepi. Selamat malam Mbak Reni. Terima kasih banyak loh sudah diperkenalkan dan sudah membuka webinar kita ini dengan hangat dan semangat. Dengan senang Terima hati. kasih. Selamat malam teman Bakudaya.
Senang sekali bisa menyapa teman Bakudaya sekalian di malam yang membahagiakan ini dalam webinar bulan Januari tahun 2026 dengan tema Serving Humanity as a Career, Compassion and Professionalism in Global Work. Oh ya, teman Bakudaya, dapat mengajukan pertanyaan dengan mengisi form yang linknya di-share di kolom chat. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, yaitu bagaimana serving humanity bukan hanya panggilan hati, tetapi juga bisa menjadi jalur karir profesional yang nyata dan berdampak. Seringkali, sektor kemanusiaan atau non-profit dipandang sebagai ruang kerelawanan semata. Padahal realitanya sektor ini menuntut standar profesional global, kemampuan bekerja di tengah kompleksitas sosial dan politik, serta ketahanan pribadi yang tinggi. Di tengah dunia yang menghadapi krisis konflik, perubahan iklim, ketimpangan, dan ketidakpastian global, kebutuhan akan profesional yang mampu bekerja secara efektif, lintas budaya, dan tetap manusiawi justru semakin besar. Disinilah compassion menjadi penting, bukan hanya sebagai nilai personal, tetapi sebagai kapasitas profesional. Kemampuan untuk tetap empatik, reflektif, dan manusiawi, bahkan dalam tekanan tinggi. Webinar ini mengajak kita melihat bahwa serving humanity adalah pilihan karir yang nyata. Profesionalisme dan compassion bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya justru berjalan beriringan dalam praktik kerja kemanusiaan global. Dan malam ini kita akan belajar langsung dari sosok yang memiliki pengalaman mendalam di bidang ini. Nah, ini dia, Bapak Temi Tanubrata yang biasa saya panggil Kak Temi. Sebelum beliau saya undang untuk hadir, saya akan membacakan profil beliau. Kak Temi ini sosok profesional yang perjalanan karirnya mencerminkan perpaduan kuat antara profesionalisme global dan komitmen untuk melayani kemanusiaan. Karir beliau membawanya dari dunia korporasi di Indonesia hingga panggung internasional sebagai International Aid Worker bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama lebih dari 20 tahun, beliau berkiprah dalam pengembangan sistem, analisis proses, serta berbagai peran strategis di bidang supply chain, baik dalam situasi darurat kemanusiaan maupun proyek pembangunan dan penguatan kapasitas pemerintah di berbagai negara. Beliau juga berkontribusi dalam pengembangan humanitarian supply chain lintas sektor, termasuk mengkoordinasikan penyusunan kurikulum logistik kemanusiaan terstandar untuk ASEAN AHA Center. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Regional Director Asia Pacific di Lembaga Pendidikan Logistik Kemanusiaan berbasis di Singapura. Saat ini, beliau juga merupakan coach bersertifikasi ICF dengan lebih dari 500 jam coaching untuk individu dan tim, memadukan pengalaman globalnya dengan pendekatan yang reflektif dan humanis tentunya. Kita akan belajar langsung dari sosok yang benar-benar menjalani makna serving humanity sebagai sebuah profesi. Akan menarik sekali, teman Bakudaya. Maka teman Bakudaya, tanpa berpanjang lagi, mari kita sambut Kak Temi Tanubrata. Aha, selamat malam Kak Temi. Selamat malam Kak Pepi, apa kabar? Baik, Kak Temi apa kabar? Baik, ya, Baik. puji syukur. Puji syukur, dan sungguh bahagia sekali malam ini
Kami bisa bertemu nih dengan KTMI via layar dan sudah banyak juga teman Bakudaya yang hadir di webinar malam hari ini. Maka tanpa berpanjang lagi, langsung saya serahkan screen-nya ke KTMI ya. Silakan Kak, the screen is yours. Terima kasih Kak Pepi. Selamat malam teman-teman Bakudaya. Izin saya share screen dulu ya, sebentar. Kak Pepi izin, saya mau confirm apakah layar saya bisa terlihat jelas. Sudah terlihat jelas Kak, silakan. Oke, wonderful. I'll take it from here ya. Silakan. Sekali lagi selamat malam, salam kasih damai dan semoga kita semua sehat dan berbahagia di kesempatan yang baik ini. Terima kasih sekali lagi nih kepada Kak Pepi, Kak Reni, dan Kak Kiki dan Kak Bush di belakang layar dari tim Bakudaya atas undangan dan kesempatannya untuk sesi sharing malam ini. Teman Bakudaya, malam ini saya akan bawakan topik yang sejatinya menyentuh kita semua. Topik tentang kemanusiaan yang tadi Kak Pepi sudah sampaikan. Tapi mungkin dari sudut pandang yang sedikit berbeda tentang profesionalisme pekerjaan terkait dengan sektor tersebut dan bagaimana pendekatan kewelas-asihan dapat diintegrasikan menjadi bagian dari profesionalisme kita bersama di sektor tersebut. Saat ini saya yakin mungkin di antara teman-teman ada yang sedang meniti karir atau sedang memikirkan transisi ke sektor lain dari sektor yang selama ini digeluti, atau bahkan mungkin sudah pernah bekerja di sektor kemanusiaan atau saat ini sedang bekerja di sektor kemanusiaan dan mungkin tertarik untuk mendengarkan atau belajar bersama tentang pendekatan kewelas-asihan ini. Sebelumnya mungkin izin, saya juga hendak mengundang kita semua untuk berhenti sejenak bersama mungkin selama 30 detik ke depan agar kita dapat memusatkan pikiran dan fokus kita kepada momen kebersamaan kita saat ini. Terima kasih teman-teman Bakudaya telah meluangkan waktunya selama 30 detik bersama-sama. Saya hendak menamakan slide ini sebagai cermin kemanusiaan. Mungkin dalam 30 detik terakhir saat kita masing-masing menatap layar hitam di depan kita masing-masing, ada teman-teman di antara kita yang bisa melihat pantulan diri kita sendiri. Di balik pantulan itu ada realitas dunia yang sedang bergerak dengan cepat, meskipun kita tidak merasakannya barusan. Dalam 30 detik yang lalu, dan mungkin waktu itu yang Anda gunakan, teman-teman gunakan untuk duduk, bersiap-siap mengikuti webinar ini. Dan selama 30 detik yang berlalu, ada 10 individu yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik. Ini menyangkut pengungsi lintas negara, pencari suaka, dan pengungsi internal. Fakta menyedihkannya adalah bahwa 1 dari setiap 70 manusia di bumi ini menyandang status pengungsi. Mungkin teman-teman tertarik untuk tahu berapa sebetulnya jumlah pengungsi yang terdata per Juni 2025. Itu data yang terakhir yang saya dapat. 117 juta pengungsi itu terdata tahun lalu. Itu setara dengan populasi negara Filipina, negara tetangga kita. Atau mungkin
Jika kita gunakan parameter lain, itu setara dengan penduduk Thailand, Malaysia, Singapura digabung jadi satu. Nah, kurang lebih begitu besarnya jumlah pengungsi di dunia saat ini. Yang kedua, setelah 30 detik berlalu, gap kemiskinan di dunia ini semakin lebar. Ada 45 orang yang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrim dalam 30 detik tersebut, tapi sayangnya di saat yang bersamaan, ada 95 individu yang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Apa tuh kemiskinan ekstrim? Yaitu seseorang jika hidup mereka kurang dari 2,15 US dollar per hari, alias 34.000. Bayangkan, 34.000 per hari. Atau kalau kita bulankan itu sekitar 1 juta sampai 1,1 juta per bulan. Dan ini menurut data dari Bank Dunia, dari World Bank. Menariknya, standar ini masih lebih tinggi dari standar nasional Badan Pusat Statistik. Angka di BPS saat ini yang mendefinisikan kemiskinan ekstrim itu ada berkisar di 19.500 sampai 20.000. Let's say 20.000 per hari. Alias 610.000 per bulan. Dengan standar data BPS itu, saat ini, di antara saudara-saudara kita ada sekitar 25 juta penduduk Indonesia tergolong kategori bagian dari kemiskinan ekstrim ini. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, jika kita gunakan standar Bank Dunia, sangat mungkin data itu melonjak berkali lipat, karena metodenya bergeser. BPS menggunakan perhitungan berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu 2.100 kalori per hari, ditambah elemen non-makanan, menjadi standar Bank Dunia, yaitu kesetaraan daya beli negara, dan Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara kelas menengah atas. Lanjut, dalam 30 detik itu ada 8 nyawa yang hilang di seluruh dunia ini yang disebabkan oleh kondisi terkait dengan kelaparan. Dan ini termasuk malnutrisi, dan mungkin diakibatkan oleh kondisi medis yang melemahkan sistem imunitas tubuh, yang sebetulnya dapat dihindari jika si penderita punya gizi yang cukup. Penyakit-penyakit itu bisa berupa diare, pneumonia, cacar. Jadi angka itu memang terdengar jauh di atas angka yang murni meninggal karena kekurangan makanan atau famine. Hari ini kita tidak hanya akan melihat angka-angka ini sebagai statistik belaka ya. Kita tuh sedang bercermin. Saya ingin mengundang teman-teman untuk bercermin. Saya ingin mengundang teman-teman untuk merefleksikan apa yang sebetulnya kita bisa lakukan untuk mengatasi banyak tantangan yang terjadi di dunia saat ini. Nah, sesi ini akan dibagi dalam 3 bagian utama yang saya hendak share kepada teman-teman. Yang pertama itu tentang, bagian pertama itu tentang konteks dunia pada saat ini. Tadi Kak Pepi, Kak Reni sudah bicara tentang ketidakpastian dan krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bagian kedua tentang bagaimana rasanya bekerja di bidang kemanusiaan dan apa yang kita perlukan sebagai bahan perenungan. Yang ketiga, saya hendak menilik secara ringkas bagaimana nilai-nilai compassion atau kewelas asihan dapat diterapkan dalam kehidupan profesional, baik di sektor kemanusiaan, topik utama kita, atau mungkin teman-teman juga bisa tarik itu ke bidang pekerjaan teman-teman semua saat ini. Saya pribadi sih yakin teman-teman pasti atau mungkin sudah menerapkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kewelas asihan tersebut selama ini, namun belum menyadarinya. Jadi mari kita mulai ya sesi hari ini. Sebagai konteks, dunia ini
penuh ketidakpastian dan banyak krisis yang terjadi. Ada 4 gambar di sini yang saya hendak share dengan teman-teman. Akhir 2025, ada sebuah laporan atau report yang dipublikasikan oleh salah satu lembaga PBB yang dinamakan OCHA, yaitu Badan Koordinasi untuk Urusan Kemanusiaan. Judul laporannya itu adalah Global Humanitarian Overview. Laporan itu diproduksi setiap tahun. Tahun 2026 ini diperkirakan sekitar 300 juta orang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dari 300 juta orang itu, hanya 181 juta yang akan berusaha untuk dicapai. Bayangkan, berarti hanya lebih sedikit dari setengah. Sisanya, mereka harus cari mekanisme sendiri atau bergantung kepada bantuan dari pemerintah masing-masing atau kemurahhatian dari lingkungan mereka. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kekurangan dana yang luar biasa yang memaksa prioritisasi harus dilakukan. Saking buruknya gap pendanaan ini, rata-rata itu di beberapa tahun terakhir hanya sekitar 30% dari kebutuhan yang diperlukan di banyak negara. Fenomena kedua yang saya mau share adalah bahwa dunia kan penuh dengan krisis. Pasti teman-teman sudah mendengar atau lihat di TV atau di sosial media berbagai konflik, beberapa bahkan memiliki intensitas tinggi, beberapa yang mungkin saya sebut seperti Gaza, Sudan, Ukraine, dan banyak negara lainnya. Dan ini menyebabkan situasi pengungsian, pembatasan akses, itu terjadi di mana-mana. Mungkin banyak teman-teman yang tidak sadar bahwa konflik saat ini rata-rata itu berlangsung sekitar 1 dekade. Jadi konflik itu bukan 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, bukan. Konflik secara rata-rata itu berlangsung sekitar 1 dekade. Dan ini mengapa? Karena aneh, karena kita ini di era modern kan saat ini. Di era modern, ada satu karakteristik berkaitan dengan konflik yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa konflik itu bersifat intensional. Jadi bukan berarti, oh, hari ini saya bangun pagi, mari kita perang lawan tetangga sebelah, dengan negara sebelah. Bukan. Tapi ini sudah direncanakan dan tentunya kalau kita bicara tentang perencanaan, itu berkaitan dengan satu tujuan. Dan itu bisa kita lihat dalam kejadian dalam beberapa hari ini. Poin ketiga yang hendak saya share itu adalah bahwa climate change akan semakin intens dan bahkan bisa terkondisikan berbarengan. Angin ribut, hujan, banjir, longsor itu bisa terjadi berbarengan dan saling terkaitan. Jakarta beberapa hari ini kan kita lihat betapa dahsyatnya banjir yang terus terjadi. Apa efeknya? Konflik makin meluas, pengungsian terjadi, dan ujung-ujungnya kemiskinan. Balik lagi ke poin tadi. Bencana itu menimbulkan kerugian ekonomi, kehilangan nyawa, dan kita pun belum lama ini mengalaminya kan di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana saudara-saudara kita lebih dari 1.000 orang meninggal, dan hampir 400.000 orang terdampak. Itu banyak sekali. Konflik juga membuat akses, serangan, dan ancaman keamanan juga terjadi nggak cuma kepada si masyarakat yang terdampak, tapi juga pada kita, para pekerja kemanusiaan. Banyak dari mereka mengalami traumatic stress, burnout, dan ini membuat kerjanya semakin menantang. Jadi kita wajib bersyukur bahwa negara kita saat ini berada dalam kondisi damai dan tentram, dan kondisi inilah yang dapat memberi kesempatan ekonomi untuk bertumbuh. Jadi jika dibandingkan negara lain yang sedang berkonflik,
konflik saat ini terus terang tantangan kita secara domestik tuh belum sekompleks mereka. Nah, dinamika yang lain yang juga terjadi dengan meningkatnya resiko-resiko di atas membuat beberapa negara maju juga mengalihkan pendanaan mereka dari yang tadinya bersifat bantuan beralih menjadi pendanaan pertahanan atau militer. Kenapa? Karena perang itu butuh kesiapan energi. Dan ini menciptakan kompetisi untuk sumber daya alam, seperti minyak bumi, mineral langka yang ada di bumi. Jadi, jika beberapa saat akhir-akhir ini kita sering dengar di media berkaitan dengan pergerakan atau ancaman dari satu negara ke negara lain, kalau teman-teman bisa lihat peta di sisi sebelah kanan, itu cukup berkolerasi dengan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Apakah kita akan lihat ini semakin parah? Mungkin hanya waktu yang akan membuktikan. Semoga solusi damai, contoh di wilayah kita, di perbatasan Thailand dan Kamboja dan perang saudara di Myanmar, bisa berangsur-angsur surut. Gitu. Karena ini adalah problem kita bersama. Setelah konteks tersebut, izin saya membawa teman-teman sekalian menuju ke pembahasan kita, yaitu tentang pekerjaan berkaitan dengan kemanusiaan. Sebagai seseorang yang terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, waktu saya memulai karir, tidak terpikirkan oleh saya untuk bekerja di sektor kemanusiaan hingga 20 tahun lebih. Dan selama 20 tahun tersebut, banyak sekali realita pekerjaan yang saya hendak share dengan teman-teman sekalian. Karena banyak sekali mitos-mitos yang berada di luar di sana gitu. Mitos yang pertama mungkin tentang bahwa pekerjaan kemanusiaan itu yang penting niat baik saja. Padahal realitanya tidak begitu. Realitanya adalah pekerjaan manusia, kemanusiaan itu butuh kompetensi yang terstruktur. Karena di situ ada elemen manajemen risiko, ada perencanaan, ada koordinasi, ada compliance, ada bookkeeping, karena kita manage dana juga, ada reporting atau pelaporan, karena dana ini harus dilaporkan. Lalu dana itu pun harus dihimpun, jadi ada elemen fundraising. Kemudian setelah dana itu dikumpulkan, dikonversi menjadi bantuan kemanusiaan, itu pun harus di-deliver. Artinya harus ada logistik di situ, harus ada perencanaan, engagement dengan komunitas atau masyarakat. Dan jadi kalau dikatakan bahwa niat baik, aku bisa bilang bahwa niat baik itu tidak cukup. Butuh kompetensi yang jauh lebih lengkap. Mitos kedua yang saya mau share adalah bahwa setiap orang bisa lakukan pekerjaan ini. Saya mau bilang bahwa pekerjaan kemanusiaan itu bukan hobi atau sesuatu yang bisa kita kerjakan sambilan. Karena kami dituntut untuk mengerti prinsip-prinsip kemanusiaan berkaitan dengan netralitas, imparsialitas, independen, dan selain itu juga kode etik, bagaimana berkoordinasi dan bagaimana memiliki sensitivitas terhadap struktur sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi di dunia pekerjaan kita. Mitos berikutnya itu bahwa kerjaannya itu berantakan dan tidak terstruktur, karena sering foto atau gambar yang kita lihat di TV mencerminkan itu kan. Padahal kenyataannya banyak standar yang sudah diterapkan. Banyak standar untuk perlindungan. Ada sphere standards untuk bagaimana pelayanan kemanusiaan wajib di-deliver.
ada etik kemanusiaan, ada perlindungan dari eksploitasi seks dan penyalahgunaan wewenang, standar keselamatan, dan protokol keamanan. Mitos yang keempat, wah kebanyakan kerjaan begini adalah tawaran yang sifatnya itu tugas relawan yang tadi KPP sebutkan. Padahal di setiap lembaga kemanusiaan ada komponen staf profesional yang dengan kompetensinya yang jelas. Di garda terdepan bahkan juga ada spesialisasi skill. Jadi di situ ada skill khusus tentang logistik, tentang kesehatan, tentang keamanan, tentang air, sanitasi, dan higienis, dan juga tentang huntara, hunian sementara atau shelter. Lalu yang mitos berikutnya ini, dan ini sering kali, bahwa oh ini salah satu pekerjaan yang mulia, ini pasti gajinya lumayan ini. Saya mau bilang bahwa tidak semua. Pekerjaan mulia juga bukan berarti kita tidak perlu bayar sewa, atau kita tidak perlu bayar makan, transport, dan sebagainya. Perlu. Tapi jika kita punya strategi dan pemahaman finansial dari awal, jadi bagi teman-teman yang masih muda, saya untuk undang punyalah pemahaman finansial yang cukup, personal finance dan sebagainya. Mengapa? Karena kalau dengan pengetahuan itu, kehidupan kita sebagai pekerja kemanusiaan itu bisa nyaman, dan bahkan bisa pensiun dengan nyaman. Mengapa? Karena banyak pekerjaan di sini sifatnya itu term pendek, atau term yang sudah terikat, yaitu fixed term. Gitu. Jadi kita harus sadar kebutuhan dan kemampuan finansial kita sebelum terjun ke sektor ini. Kita harus punya rencana, punya strategi sebetulnya apa yang hendak kita capai dalam hidup. Kalau niat teman-teman itu adalah untuk menjadi kaya raya dari sektor ini, mungkin saya bisa bilang itu pilihan yang salah. Ada banyak sektor lain yang jauh lebih menarik dari sudut pandang keuntungan, berdagang, bahkan bisa berlipat-lipat. Gitu. Tapi, apakah berdagang akan memberikan kita kepuasan yang sama dalam hidup ini? Saya ragu. Yang berikutnya adalah bahwa pekerjaan itu akan selalu memuaskan setiap hari. Realitanya ada hari yang menyenangkan, tapi banyak juga hari yang menyebalkan karena menghadapi birokrasi. Ada laporan yang kadang-kadang urgent, kemudian situasi sosial politik dan keamanan yang nggak menentu, banyak rapat yang harus dihadarin. Jangan lupa juga Excel spreadsheet, Microsoft Word, PowerPoint. Ini penyakit-penyakit sama juga yang kita hadapi setiap hari. Delay pengiriman dan juga tentu dinamika tim dan antar organisasi itu adalah tantangan juga. Tapi pekerjaan ini jauh lebih fulfilling. Karena setiap hari kita tidak akan bosan. Akan ada selalu tantangan baru. Mitos yang terakhir, bahwa pekerja kemanusiaan itu punya hidup yang balance. Mungkin bisa nyaman dan santai, beberapa bisa berpandangan begitu, bisa tenggo, jam 5, oke, I cabut gitu, dan pulang, dan menikmati hidup. Ada tipe pekerjaan yang begini, mungkin di area development atau project yang sifatnya jangka panjang, biasanya sebagai mitra dengan kemitraan dengan pemerintah. Tapi ada pekerjaan yang sifatnya intens, yang penuh tantangan, tidak stabil, dan ada resiko tantangan dalam hal pribadi juga. Bayangkan jika kita harus bertugas berbulan-bulan atau bertahun-tahun sendiri dan hanya tinggal di daerah konflik,
hanya punya akses untuk satu ruangan, jadi seperti rumah kos atau ruang kos gitu di dalam guest house. Dan tentu ada rasa kesepian, rasa kelelahan mental, long distance relationship. Dan jika terjadi exposure yang lama, dampak mental ya tentu bisa terjadi jika kita tidak hati-hati untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya skill untuk membentengi diri sendiri. Mungkin punya kesempatan untuk menyalurkan hobi, bisa berolahraga, bisa meditasi, bisa ikut kegiatan komunitas, dan juga punya mungkin kemampuan reflektif untuk merenungkan dan merencanakan hidup juga bisa. Jadi inilah beberapa mitos yang saya bisa pick up dan realita hidup yang hendak saya share berkaitan dengan mitos-mitos tersebut. Jika teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan di kolom Q&A. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah saya cocok untuk pekerjaan ini? Saya mau bilang bahwa mungkin bagi banyak teman-teman yang awam, dunia kerelawanan itu bisa menjadi sarana membangun fondasi kesadaran, berbagi dan melayani. Dan ini bisa terjadi kan, nggak cuma di dunia pekerjaan, bagi teman-teman yang masih kuliah, atau bahkan yang masih sekolah, ini bisa dilakukan lewat keorganisasian yang ada di kampus dan di sekolah. Bagi para mahasiswa, mereka bisa memilih internship, karena track record internship itu akan berguna kelak ketika bersiap menuju peran profesional. Karena itu akan membangun perilaku dan attitude yang sesuai. Pekerjaan ini, seperti pekerjaan lainnya, menuntut profesionalisme, yaitu disiplin waktu, komitmen, dan punya orientasi target. Karena kita pasti punya deadline dan punya target. Dan satu lagi, dan ini yang penting, karena ini bisa jadi menyangkut nyawa atau nasib kehidupan orang lain. Dan orang lain ini mungkin bukan cuma 1 atau 100. Bisa ribuan kalau bukan jutaan. Menjadi relawan mungkin tidak butuh gelar akademik tanpa mengecilkan peran relawan. Dan ada juga mungkin beberapa peran yang bisa ditoleransi lewat pengalaman kerja. Tapi untuk bekerja di sektor kemanusiaan, memiliki gelar diploma atau sarjana itu jelas bermanfaat. Karena itu akan sangat membantu untuk membuka pintu bagi kita untuk paling tidak terekspos pada kesempatan yang tersedia. Dan jika kita adalah orang yang cocok dipandang oleh organisasi di mana kita apply, kesempatan itu bisa terjadi. Lalu apakah saya harus langsung go internasional? Atau bisakah saya start lokal? Atau dari mana saya harus memulai? Saya mengusulkan bahwa bagi teman-teman yang masih baru berencana menapaki ini, untuk start lokal atau nasional. Pada saat diri kita sudah berada di lingkup itu, act regional. Bersikaplah seperti kita udah masuk di arena regional. Karena dari pekerjaan kita akan ada kesempatan-kesempatan di mana kita akan menghadiri pertemuan-pertemuan di tingkat regional, mungkin di Asia Pasifik atau di Asia Tenggara, dan kita harus punya kepercayaan diri untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain. Jadi walaupun kita bekerja di level nasional, kita harus act regional. Tapi kita selalu punya rencana untuk go internasional. Setiap saat itu harus kita punya. Ada lagi mengapa kita bisa start lokal atau nasional. Indonesia itu sebetulnya diuntungkan karena kita adalah hub regional kemanusiaan di ASEAN. Ada ASEAN Sekretariat di Jakarta. Dan Indonesia dengan exposure bencana yang terjadi tiap tahun,
sebetulnya sedikit banyak kemampuan kita sebagai pekerja kemanusiaan itu akan terasa lewat operasi penanggulangan bencana, lewat perencanaan, lewat eksekusi, lewat koordinasi, dan bahkan cukup membaca laporan itu pun menambah keilmuan kita. Gitu. Dan barulah di situ kita bisa explore opportunity yang ada di pasar. Mungkin saat ini masih banyak tantangan yang ada, tapi pelan-pelan saya yakin kondisi yang sekarang ini akan membaik. Mengapa? Karena kebutuhan untuk pekerjaan kemanusiaan itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Di mana ada krisis, di mana ada kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan, kebutuhan untuk pekerja kemanusiaan untuk terlibat langsung itu pasti akan selalu ada. Nah, opportunity itu ada di mana saja? Banyak sekali. Jalurnya itu banyak. Bisa lewat intergovernmental, seperti yang tadi saya sebut di ASEAN, UN, bisa dengan pemerintah, yaitu bekerja untuk Kementerian Sosial, BPBD, BNPB, bisa dengan lembaga kemanusiaan, baik itu international NGO atau local NGO, LSM atau civil society, bisa dengan Palang Merah. Palang Merah itu hampir ada di setiap negara. Jadi jika kita bekerja di PMI, menjadi profesional tertentu, sangat mungkin kita bisa menjadi delegate di negara lain. Gitu. Nah, ada lagi jalur-jalur lain, yaitu apa? Melalui jalur pendidikan. Banyak sekali researcher-researcher yang terjun langsung di bidang kemanusiaan. Mereka punya spesialisasi riset tentang kemanusiaan. Baik itu di bidang logistik atau di bidang yang lain. Apakah punya peran juga private sector dan yayasan-yayasan? Sangat jelas. Bisa melalui jalur CSR mereka. Dan ini ada avenue lain atau jalur-jalur lain yang teman-teman bisa pertimbangkan. Gitu. Saya share di sini beberapa istilah yang umum terdengar di sektor. Biasanya kalau belum ada pengalaman itu jalur yang umum adalah teman-teman itu mulai dari jalur internship atau mereka menjadi enumerator, terlibat dalam suatu survei dan sebagainya. Itu bisa jadi entry point atau untuk menunjukkan bahwa saya tertarik dan saya mampu gitu. Lewat 1, 2, 3 tahun mungkin kita bisa masuk di level asisten. Setelah 3 sampai 7 tahun kita bisa mulai merambah ke level officer dan koordinator dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi faktor yang penting. Faktor yang penting itu adalah saya mau undang teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk ikut di sektor ini, rencanakanlah hidup teman-teman mungkin dengan cycle sekitar 5 tahun. Apa yang saya mau capai dalam 5 tahun ke depan? Apa yang saya mau coba di sektor ini? Gitu. Dan seperti biasa di setiap pekerjaan kita, karena sektor ini sempit, kita mungkin akan sangat mungkin ketemu dengan orang-orang yang sama, dengan fungsi dan jabatan yang berbeda di berbagai organisasi yang berbeda. Jadi, pada saat kita masuk dalam dunia pekerjaan itu, masuklah dengan terhormat di kantor tersebut. Dan berhentilah dengan martabat. Jadi kita jangan tinggalkan cacat, atau tinggalkan kondisi-kondisi di mana yang kurang mengenakan dan tidak memungkinkan untuk kita mendapat rekomendasi ke depan. Gitu. Masuk dengan kepala tegak, keluar dengan kepala tegak. Dan jangan membakar jembatan. Maksud saya, pada saat kita berhenti dengan rasa hormat, kesempatan itu mungkin akan datang lagi. Karena kebutuhan itu akan selalu ada. Dan kadang-kadang mantan kolega kita akan teringat, oh, kita panggil dia lagi aja untuk datang dan bantu kita. Dan itu terjadi bahkan dengan diri saya sendiri. Gitu. Dan satu lagi, apakah kita adalah a good fit untuk ini? Kita harus ingat bahwa kita ini bukan bagian dari sebuah perlombaan, tapi bagian dari sebuah perjalanan.
Lalu apa yang harus kita prepare? Banyak sekali, tapi saya mau bagi itu dalam 3 kategori, yaitu fondasi personal, pribadi, dan ini menurut saya nggak bisa dinegosiasikan. Di situ ada mindset, di situ harus ada keteguhan mental, kemudian di situ ada kesadaran kultural, jadi intelijensia emosi, emotional intelligence, dan di situ ada elemen kewelasasian, yaitu compassion. Itu akan jadi modal penting buat teman-teman untuk ikut di sini. Fondasi kedua itu adalah fondasi konsep, di mana gelar akademik, skill-skill yang praktikal, itu akan sangat berguna. Sertifikasi juga sama, akan sangat bermanfaat. Karena konsep dan landasan-landasan teori tersebut akan sangat relevan. Kemampuan operasional dan interpersonal juga dapat dipraktekkan, dan sertifikasi itu akan sangat membantu sebagai pengakuan formal untuk menambah kredibilitas kita. Gitu. Fondasi yang terakhir itu adalah fondasi empiris. Ada 3 elemen di situ yang saya mau share. Yang pertama itu adalah bahwa komunitas, bahwa kita belajar langsung dari masyarakat yang terdampak. Karena dari pekerjaan kita juga belajar dari mereka. Bagaimana mengadaptasi desain program, bagaimana mengirimkan barang dengan jalur tercepat, termurah, dan teraman. Yang kedua itu tentang exposure, yaitu paparan pada diri kita terhadap berbagai konteks pekerjaan. Dan ini otomatis akan memperluas perspektif. Jika kita ditugaskan di Jakarta, bisa jadi kita tahu-tahu 1 bulan kemudian kamu pergi ke Kupang selama 2 minggu, dan kita akan belajar banyak di situ. Dan ini berkaitan dengan elemen ketiga dari empirical foundation, yaitu apa? Pengalaman di lapangan yang akan mengasah intuisi dan keputusan praktis yang bisa kita ambil. Jika saya bisa rangkumkan, ketiga fondasi ini, kekuatan personal, kekuatan batin kita, fondasi personal kita akan memberi kita arah yang jelas. Pengetahuan konsep akan memberi kita kerangka berpikir yang jelas, dan pengalaman nyata, yaitu lewat empiris, akan memberikan kita bukti bahwa kita mampu memvalidasi kemampuan kita untuk bekerja baik di lapangan atau menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Setiap komponen ini bisa dilatih. Bisa dilatih dengan langkah kecil tapi konsisten. Dan ini sangat mungkin dapat kita raih dan sangat berlaku nggak cuma di bidang kemanusiaan, tapi juga di bidang-bidang lain. Saya mau bawa teman-teman ke sesi ketiga, di mana sesinya adalah tentang kewelasasian. Saya mau mulai tentang definisi konsep dulu. Ada 4 konsep yang saya mau share kali ini. Yang pertama itu tentang rasa simpati. By definition, rasa simpati itu adalah perasaan kasihan atau prihatin terhadap orang lain yang mungkin terdampak oleh suatu keadaan. Jadi ada rasa feeling for someone, rasa emosional, kasihan ya mereka. Itu kadang-kadang kata itu bisa muncul. Dan kita kadang mungkin lihat di media sosial, suasana ketidakberdayaan, tapi tanpa solusi. Dan ini berisiko meminggirkan martabat penerima bantuan. Dan tidak mendorong kita untuk mempunyai tindakan yang memberdayakan. Dan terkadang ini bersifat pasif dan menciptakan jarak sebetulnya. Kasihannya mereka, tapi kita menjaga jarak dari objek yang kita kasihani. Konsep kedua, istilah kedua itu adalah empati. Definisi singkatnya mungkin kemampuan kita untuk merasakan atau memahami pengalaman emosional orang lain, tapi kita belum bertindak atau secara langsung bertindak.
Makanya di sini ada kata kuncinya itu feeling with someone. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan atau kamu rasakan. Jadi kita memahami pengalaman emosional orang tersebut. Tentu ini bisa membangun hubungan dan kepercayaan. Tapi ada resikonya. Resikonya adalah apa? Yang dinamakan emotional fusion atau kelelahan jika kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol. Empati ini bisa berguna sebagai dasar komunikasi, tapi tidak bisa menggantikan tindakan. The power of tindakan itu jauh lebih besar. Yang ketiga, istilah kindness atau kebaikan. Perbuatan baik. Definisinya mungkin ini adalah tindakan untuk membantu atau melakukan perilaku baik secara nyata, bisa sederhana, bisa disertai assessment, dan bahkan ada elemen akutabilitas di situ. Ciri-ciri utamanya adalah apa? Cenderung praktis dan langsung. Contoh, kita memberi bantuan kecil bisa berupa uang atau barang kepada orang yang kita sayangi atau kepada orang yang terdampak bantuan. Efektif bila dipadukan dengan assessment. Bisa itu berupa assessment singkat atau assessment yang cukup mendalam tentang kebutuhan, dan ada satu elemen lagi yang membuat itu akan menjadi efektif, yaitu elemen dokumentasi. Mendokumentasikan apa yang sudah kita perbuat. Tapi ada kerentanan juga, yaitu apa? Kecenderungan spontanitas, dan ini menjadikan perbuatan ini menjadi perbuatan yang ad hoc, tidak berdasarkan SOP atau tidak berdasarkan satu metodologi tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah istilah compassion atau kewelas asihan. Yang saya pribadi definisikan berdasarkan referensi yang saya baca, dan referensi itu saya cantumkan di bawah, slide bagian bawah. Compassion itu adalah perhatian aktif terhadap penderitaan orang lain yang melibatkan perhatian, noticing, yang berlanjut menjadi understanding, pemahaman, sebelum tindakan diambil. Dan tindakan yang diambil adalah tindakan apa? Tindakan untuk mengurangi penderitaan. Dan ada elemen penting dari sisi action tersebut, yaitu apa? Menjaga batas profesional tanpa perlu merasa mengambil alih rasa sakit yang dirasakan. Artinya apa? Compassion atau kewelas asihan adalah action oriented dari empati yang dijaga dengan boundary yang jelas, batas-batas yang jelas. Ciri-cirinya bagaimana? Compassion akan menggabungkan pengamatan, penilaian, dan action, tindakan. Selalu berorientasi pada martabat si penerima bantuan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip do not harm, tidak melukai. Dapat diorganisir dan dapat diukur sebagai kompetensi secara profesional. Contoh-contoh dari masing-masing ini seperti apa? Kalau simpati mungkin bisa, yang tadi saya ceritakan tentang kasihannya mereka, oh malang sekali, tapi tanpa rencana aksi yang jelas. Kalau empati, mungkin ada kata-kata yang keluar seperti, oh saya bisa membayangkan itu pasti sangat berat untukmu. Saya paham kamu akan sangat lelah mungkin saat ini. Atau bisa mengakui frustasi kolega atau teman untuk meredakan ketegangan atau kondisi-kondisi mental tertentu. Yaitu empati. Kalau kebaikan, contoh-contohnya seperti apa? Kita bisa membawakan seseorang atau membantu seseorang menyeberang jalan atau membawa air ke klinik, mencatat di inventarisasi di klinik, memberikan paket kebersihan setelah mendata kebutuhan, mengizinkan jam kerja fleksibel, dan itu bisa jadi bagian dari pencatatan di bagian HRD, makan bersama setelah misi dicapai, bisa kita jadwalkan,
kemudian ya melakukan kebaikan-kebaikan kecil di antara tim atau dengan mitra atau dengan penerima bantuan. Kalau kewelasasian, contoh singkatnya itu bisa berupa seperti pekerja kemanusiaan yang merujuk korban ke layanan psikososial, mencatat kebutuhan dan menyiapkan rencana tindak lanjut. Kalau di lapangan itu bisa berupa identifikasi keluarga-keluarga yang mengalami trauma akibat bencana, melakukan assessment singkat, lalu merujuk ke layanan psikososial atau kesehatan dan melakukan catatan apa tindakan lanjut berikutnya. Bagi manajer itu bisa berupa apa? Memberi cuti berbayar setelah suatu insiden terjadi, atau mengizinkan karyawan untuk bilang, oke, kamu rest 1 hari karena kemarin terjadi peristiwa yang sifatnya traumatis, dan jika diperlukan kita bisa kamu bisa diberikan kesempatan untuk melakukan mengunjungi klinik dan mendapat pelayanan psikososial. Ada mengubah jadwal distribusi misalkan demi keamanan perempuan, atau memberi prioritas kepada para manula, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kewelasasian dalam profesionalisme itu sebetulnya juga menjadi bagian dari core humanitarian standard. Dari beberapa referensi yang saya peroleh, kewelasasian itu juga bisa ditreat sebagai 4 area ini. Yang pertama sebagai kompetensi yang dapat dipelajari dan dimasukkan ke dalam job description dan bukan hanya bersifat empati spontan. Ini akan membantu memberi ketajaman dalam pengambilan keputusan dan kemampuan mendengarkan secara objektif. Yang kedua, kewelasasian juga menjadi bagian dari duty of care, yaitu bentuk kesadaran yang dituangkan dalam bentuk kewajiban baik kita sebagai pemimpin atau pemangku organisasi untuk melindungi keselamatan fisik, psikologis, dan profesional staff serta berbagai stakeholder selama penugasan tersebut. Melindungi staff dari trauma sekunder, tekanan emosional yang muncul ketika seseorang terpapar pengalaman atau penderitaan orang lain secara terus-menerus. Yang ketiga, kewelasasian itu bisa menjadi bagian dari proses, dari rangka kerja formal yang mengatur bagaimana keputusan dibuat, tindakan dijalankan, dan akuntabilitas dapat ditegakkan. Jadi ini menjadi elemen di mana SOP menjadi jelas, ada jalur eskalasi untuk perlindungan dan akuntabilitas, dan juga ada jalur untuk pengaduan dari para penerima bantuan. Dan ini memberi peran dan tanggung jawab yang jelas, mekanisme review, audit, dan pembelajaran jadi terus terjadi melalui rantai eskalasi. Bisa itu berupa isu etika atau keselamatan, dan yang terakhir, kewelasasian itu adalah sebagai bagian dari kemampuan organisasi, kemampuan institusi untuk menerjemahkan kebijakan dan niat baik menjadi praktek yang nyata melalui struktur, sumber daya, melalui kultur, dan melalui kompetensi staf yang ada di dalam tim. Jadi untuk merecap slide ini buat saya, kewelasasian adalah kompetensi untuk kemampuan individu yang harus didukung, dapat dilatih, dinilai, dan terus ditingkatkan. Kewelasasian adalah kewajiban untuk melindungi komunitas, staf, mitra, relawan, dan dokumentasi adalah bagian dari pelindungan tersebut. Keputusan berbasiskan pada hak dan keselamatan dan bukan menjadi semacam pengganti prosedur klinik atau prosedur hukum. Dan yang terakhir, organisasi bertanggung jawab juga melalui kapasitas jalur SOP, jalur supervisi, dan menyediakan sumber daya dan kultur pekerja yang baik agar semua berfungsi dengan lancar.
Ini slide terakhir saya, karena keterbatasan waktu. Yang saya mau tegaskan dari sharing ini, bahwa sifat welas asih itu penting karena pada saat kita mencerminkan itu, ketulusan hati kita itu akan terasa pada saat kita engage dengan para pemangku atau orang-orang yang kita engage di tempat pekerjaan. Kita akan menjadi clear, kita menjadi konkret, dan kita bisa mendokumentasikan segala kesepakatan dengan baik. Sifat welas asih juga penting diterapkan dalam pekerjaan kita. Contoh, pada saat penugasan-penugasan di tempat-tempat yang sulit berinteraksi dengan masyarakat lokal dan cenderung tertutup. Itu bisa karena faktor keamanan atau faktor politik dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan itu? Dengan terus berfokus pada akuntabilitas yang melekat pada pekerjaan kita. Dengan pendekatan yang humanis, baik dengan staf lokal, dengan komunitas, karena dari situ akan terbangun rasa kesetiakawanan dan rasa kepercayaan satu sama lain. Terakhir, saya tidak pernah membayangkan bahwa melalui pekerjaan saya, bersama sekitar 20-an ribu karyawan lain di lembaga yang pernah saya bekerja, kami secara kolektif itu menerima penghargaan hadiah Nobel perdamaian tahun 2020 pada saat COVID terjadi. Di saat masyarakat luas diminta diam di rumah, kami hanya segelintir sekelompok orang yang berjibaku dalam diam. Sebagai frontliner, saya pribadi mendapat tugas untuk ditempatkan di Yangon di Myanmar untuk membantu dua negara, Myanmar dan Fiji, dengan dua tugas yang berbeda. Jauh dari keluarga, hanya bisa berdiam diri, bergembira, bersepi sendiri di kamar hotel berbulan-bulan. Hiburannya itu hanya ikut webinar, baca buku, YouTube, itu pun jika koneksinya berjalan lancar. Tapi akuntabilitas tetap berjalan. Di sela-sela respons COVID, tetap kita harus mengantarkan, mengorganisasi delivery APD, alat pelindungan diri, sanitizer, kantong jenazah, dan ini harus dilakukan terus-menerus. Karena tidak ada lagi pihak lain yang akan melakukan delivery ini selain kita. Jadi di sela-sela kunjungan tersebut akan selalu ada kesempatan untuk berhenti dan duduk bersama pihak rumah sakit atau pihak wihara, karena Myanmar adalah mayoritas negara Buddhis, dan mendengarkan keluh kesah mereka, mendokumentasikan apa yang mereka keluhkan, memilah aksi-aksi apa yang bisa kita penuhi lewat pekerjaan, dan juga saat yang bersamaan hal apa yang bisa kita penuhi secara pribadi. Dan ini kan bentuk terjemahan dari kindness tadi, kebaikan hati. Kewelasasian itu juga buat saya adalah kemampuan kita untuk sadar merespons penderitaan orang lain melalui perhatian, memiliki pemahaman, dan melakukan tindakan yang bijak. Saya mau menutup presentasi singkat saya ini dengan catatan ini. Ketika kita memilih bekerja di sektor kemanusiaan, kita itu tidak sedang memilih panggung. Kita memilih tanggung jawab untuk diri kita sendiri dan sesama. Kita memilih untuk hadir di tengah ketidakpastian bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk memastikan bahwa orang lain itu tetap aman, tetap bermartabat, tetap punya harapan. Pekerjaan di bidang kemanusiaan ini juga bukan cuma performa, bukan tentang siapa yang paling hebat, paling sibuk, paling berani, paling kelihatan bekerja, tapi tentang pengorbanan kita dan kesadaran pribadi bahwa hidup kita itu melayani. Dan jalur pelayanan ini bisa terukur, bisa terdokumentasi, dan punya elemen akuntabilitas.
Jadi ukuran keberhasilan kita itu bukan berupa tepuk tangan, tapi apakah hari ini atau saat itu orang-orang ini bisa berada di kondisi lebih aman, lebih terlindungi, dan tetap bermartabat karena keputusan yang udah kita buat. Jadi dengan pesan itu saya mau ucapkan terima kasih untuk tim Bakudaya, teman-teman semua, teman-teman Bakudaya yang sudah berkenan hadir di sesi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Izin saya kembalikan screen ini ke Kak Pepi. Oh, thank you so much, Kak Temi, untuk sharingnya. Sangat menyentuh, dan kita langsung berinteraksi dengan teman Bakuda yang hadir ya Kak Tem. Sudah ada Iya, boleh. beberapa pertanyaan. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Saya akan langsung bacakan pertanyaan pertama ya Kak Temi ya. Oke, sebentar. Baik. Pertanyaan pertama. Tadi Bapak menyebutkan kalau ada case burnout dan trauma di kalangan pekerja kemanusiaan. Sementara seringkali di Indonesia kelelahan sering dianggap bagian dari pengabdian. Menurut Bapak, dalam praktek profesional lingkup kemanusiaan, kapan kelelahan itu masih bisa dikategorikan wajar dan kapan sudah jadi tanda bahaya? Karena jujur perbedaannya sangat tipis. Dari Ayu. Oke. Saya jawab ya. Silakan. Saya berusaha jawab. Kalau tadi teman-teman ingat di Kak Ayu ya tadi. Ya, Kak Ayu. Ingat definisi konsep dari simpati, empati, kindness, dan compassion. Yang membedakan compassion dari ketiga yang tadi, itu ada elemen boundaries. Ada elemen proses yang terdokumentasi. Ada elemen akuntabilitas, dan ada elemen dukungan organisasi. Di sini pentingnya leadership atau faktor pemimpin, faktor proses. Kalau tadi mungkin saya bisa share lagi ya slide-nya. Silakan Kak. Bisa terlihat ya Kak Pepi? Ya. Nah, empat ini elemen dari kewelasasihan. Ada 3 elemen terakhir itu penting untuk disadari oleh setiap organisasi di tempat kita bekerja. Karena kompetensi itu lebih ke diri kita. Tapi tugas untuk melindungi staf dari kondisi-kondisi yang membahayakan, trauma, itu bisa diintegrasikan dalam policy melalui penerapan duty of care. Yang kedua, proses berkaitan dengan govern proses ini juga penting karena di situ ada elemen SOP, ada proses untuk eskalasi, bisa lewat ombudsman atau ombudswoman, atau jika ada hotline untuk bisa lapor langsung ke executive director atau direktur di pimpinan di lembaga. Ada beberapa lembaga kemanusiaan yang punya fasilitas seperti peer support volunteer, di mana mereka punya semacam buddy system. Biasanya ini ada di wilayah-wilayah penugasan yang berbahaya atau yang dipandang tidak nyaman, dan ini bisa menimbulkan kondisi-kondisi mental tertentu. Dan buddy system ini cukup membantu juga, gitu, untuk bisa membicarakan. Dan yang terakhir, peran organisasi itu terwujudkan hanya lewat struktur. Jadi peran manajer di sini juga penting untuk bisa memilah, melihat bagaimana kondisi psikologi dari tim yang mereka pimpin. Karena tanpa kesadaran ini,
pasti akan ada yang menderita, bisa berupa fokus pekerjaan kita, bisa berupa ketajaman kita mengambil keputusan, kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan secara profesional, dan bahkan ke kondisi kita secara personal, kehidupan pribadi dan pekerjaan kita itu cenderung bercampur aduk kan jika kondisi tidak baik gitu. Dan itu akan penting untuk mempertahankan integritas kerja sebetulnya bagi staff. Moga-moga ini bisa menjawab tadi pertanyaan dari Kak Ayu ya. Ya. Terima kasih Kak Temi. Oke, Kak Ayu, semoga terjawab ya. Jadi memang kalau dilihat penjelasan Kak Temi di awal bahwa adanya ekosistem ya Kak ya, bahwa humanitarian work is a professional ecosystem. Saya lihat ekosistem ini yang penting juga dan membantu supaya kita bisa survive melakukan humanitarian work ini di tengah tensi yang sangat tinggi. Thank you so much Kak Tem. Semoga Kak Ayu terjawab. Kak Temi lanjut untuk yang pertanyaan kedua. Saya bacakan ini dari Kak Marlo. Pak, melihat kondisi Indonesia sekarang, banyak teman saya menjadi sinis dan apatis. Tapi saya justru ingin tetap peduli walau banyak menganggap saya naif. Oh, Kak Marlo baik sekali. Dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana menjaga kepedulian tanpa terus-menerus merasa marah, terutama pada atau putus asa? Rasa marah atau putus asa? Silakan, Kak. Saya mau balik ke slide saya di sini. Tadi di awal slide ini saya menyebutkan bahwa sebelum kita bicara tentang 3 pondasi ini, ada hati dan pikiran, kesadaran pribadi yang harus kita bangun terlebih dahulu, bahwa hakikatnya itu hidup kita adalah melayani sesama. Dengan kasih, tapi tanpa harus mengorbankan hidup kita sendiri. Ini kesadaran yang penting. Masalah kemanusiaan itu luas sekali. Jadi kita juga harus punya kemampuan untuk memilah isu sosial apa yang penting buat kita secara pribadi. Contoh, kalau Kak Marlo tertarik untuk fokus di area lingkungan, jadikan itu sebagai semacam kompas buat Kak Marlo menuju ke depan gitu. Membangun pengetahuan di situ, konsep dan pengalaman, konseptual dan empirical. Karena faktor yang begitu luas, sektor yang begitu luas maksud saya, ini bisa membuat kita jadi terombang-ambing jika kita tidak tahu apa yang kita mau dalam hidup menjadi pekerja kemanusiaan. Mungkin saya bisa share pribadi, saya pertama mulai waktu bekerja di bidang kemanusiaan tahun 98, saya direkrut sebagai IT engineer. Pekerjaan saya itu manage network dan membangun database. Itu berlangsung selama 3 tahun, kemudian di tahun keempat, saya diperintahkan untuk bertugas ke Afghanistan. Pada saat saya pindah ke sana, tugas saya bukan IT engineer, tugas saya logistik. Dan saya tanya waktu itu, kenapa logistik? Karena kebutuhan kayak kita saat ini adalah ini dan kita butuh informasi, manajemen informasi yang bagus agar kita bisa melaksanakan logistik dengan baik. Kalau mungkin sekarang bilang istilahnya itu kita perlu data analis gitu. Dan itu jadi titik balik saya menjadi seorang logistician
sampai sekarang. Dan itu karena apa? Karena saya juga punya keteguhan hati untuk tahu bahwa apa isu yang mau saya selesaikan dan apa peran penting yang bisa saya kontribusikan. Kalau Kak Marlu tanya, misalkan penugasan berikutnya untuk bidang kesehatan, saya langsung angkat tangan. Itu bukan bidang saya dan bukan daya ketertarikan saya untuk berkarya di bidang itu. Jadi kita harus tahu dulu. Dan it's okay. Kita kan bukan bekerja sebagai pekerja kemanusiaan untuk memuaskan atau menyenangkan semua orang. Karena kalau kita mau menyenangkan semua orang, lebih baik kita jadi badut di jalanan. Badut sirkus, bukan jadi pekerja kemanusiaan. Back to you, Kak Pepi. Baik. Terima kasih. Jadi memang perlu fokus ya, Kak ya. Fokus baik itu secara konseptual maupun empirical. Oke, baik. Thank you. Kak, ada pertanyaan berikutnya nih dari Kak Indra. Proyek atau penugasan mana yang paling berkesan? Izin ya, saya lompat slide lagi. Boleh. Ini adalah semacam koleksi kecil dari yang saya tampilkan di dalam satu layar. Banyak sih yang berkesan. Setiap penugasan itu pasti punya kesan masing-masing. Gambar ini contohnya itu saya screenshot itu dari meja kerja saya di Yangon di Myanmar pada saat diumumkan bahwa kami sebagai organisasi memenangkan penghargaan Nobel. Wah, itu momen yang paling mengharukan buat saya karena saya sendirian di kantor mendengarkan webinar pengumuman dan rasa bangga dan haru itu saya nggak bisa jelaskan. Foto ini diambil dari tahun 2003 dan ini di Pyongyang di Korea Utara. Tadi saya ceritakan bahwa sifat welah asih pun bisa kita terapkan di tempat-tempat yang sulit berinteraksi dan cenderung tertutup. Ini contohnya. Di mana tahun 2003 tidak bisa orang mau menjadi turis walaupun bayar mahal pun tidak bisa masuk ke Korea Utara. Dan saya bisa hidup selama 3 tahun. Bisa mengerti luar dalam tentang konsep apa yang dimaksud dengan komunisme, apa yang salah kaprah tentang komunisme di masyarakat kita, dan itu membuka wacana pemahaman saya, pikiran saya bahwa oh ada konsep seperti ini gitu. Apa kelebihan dan kekurangannya? Apalagi? Mungkin ya ini yang terakhir. Ini foto saya bersama tim di dapur program makan bergizi pertama tahun 2024. Ini dapur percontohan untuk program makan bergizi. Ini lokasinya di Bojongkoneng. Maaf, ini bukan di Bojongkoneng, ini di Sukabumi. Bahkan sebelum Bojongkoneng, kampungnya Pak Prabowo itu membuka dapur, ini dapur pertama di Warung Kiara namanya. Desanya Desa Warung Kiara. Dan ini adalah cikal bakal dari, sekarang saya nggak tahu angkanya berapa, 70.000 dapur yang sudah dibuka oleh pemerintah, atau 50.000, saya sudah nggak ikutin lagi. Ini tahun 2024, di mana saya mendapat tugas untuk membantu pemerintah, BGN belum lahir waktu itu, untuk menyusun proses di dalam dapur dari sejak penerimaan barang sampai pengeluaran barang sampai ke sekolah. Sampai tray-tray itu, nampan-nampan itu dikembalikan dan dibersihkan sampai kembali lagi ke dapur. Dan
Saya membayangkan bahwa peta biru proses itu adalah menjadi salah satu yang dibakukan untuk implementasi program makan bergizi saat ini. Pasti sudah dimodifikasi dan diperbaiki, tapi tadi pertanyaan Kak Indra adalah penugasan mana yang paling berkesan dari 3 cerita ini. Saya harap Kak Indra dapat apa yang saya rasakan, bahwa setiap tugas itu berbeda, punya tantangan berbeda, punya kepuasan yang berbeda, tapi mereka punya elemen yang sama, yaitu apa? Bahwa ada rasa sense of purpose yang terpenuhi di batin kita pada saat kita menyelesaikan penugasan tersebut. Semoga saya menjawab ya pertanyaan Kak Indra. Terima kasih Kak Temi. Sense of purpose ya Kak, itu yang membuat merasa content juga gitu ya Kak ya, untuk pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan. Kak Temi, ada satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi lainnya dari teman Bakudaya, tapi ini hanya karena durasi ini Kak, karena waktu. Jadi saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir dari Lucia Priladita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan peluang pekerjaan kemanusiaan yang profesional? Mohon tips dan triknya. Terima kasih. Saya akan lompat ke slide ini. Dari setiap lowongan pekerjaan yang ada, akan ada kebutuhan khusus. Pasti akan ada kebutuhan umum dan pasti ada kebutuhan khusus. Nah, kita harus memahami sebetulnya apa yang tadi saya ceritakan waktu saya menjawab pertanyaan, kalau nggak salah, Kak Marlo ya. Apa niche yang kita mau capai, karena ruang lingkup kemanusiaan ini sangat luas. Saya tidak mungkin menjadi contoh program designer atau program officer, bukan keahlian saya. Saya tidak mungkin menjadi monitoring dan evaluation officer atau spesialis, karena itu bukan bidang saya. Termasuk shelter atau termasuk air, sanitasi, dan higienis. Keahlian saya hanya 2. Information technology, yang kemudian oleh lembaga di mana saya bekerja dipandang sudah cukup, kamu perlu berkaya di bidang logistik. Dan dari situ saya menemukan jalur hidup yang baru tentang peran yang berbeda sebagai pekerja kemanusiaan. Bagi orang-orang yang datang dari negara-negara berkembang, seringkali kita itu harus berjuang sendiri. Jadi kita tidak punya nih dukungan, istilahnya orang dalam gitu. Atau kita bukan datang dari negara donor besar seperti Amerika atau Uni Eropa, di mana mereka bisa memberikan dana, kemudian mereka juga menitipkan pesan bahwa, oh tolong ya, merekrut 3 dari 10 orang dari negara saya. Nah, artinya apa? Untuk bisa bekerja dan berkompetisi di tingkat internasional, dan ini berlaku bukan cuma untuk sektor kemanusiaan, saya yakin. Kita harus twice as good. Harus 2 kali lebih hebat, 2 kali lebih gigih, 2 kali lebih tekun dibandingkan kandidat dari negara-negara maju. Karena seringkali ya kita mungkin bisa diremehkan. Siapa ini dari Indonesia? Apa yang dia tahu yang kita nggak tahu? Pasti akan ada tuh pikiran-pikiran kayak gitu di organisasi gitu. Nah, kita harus membuktikan bahwa kita mampu. Contoh yang saya lakukan pribadi, mengapa saya bisa dapat jalur internasional,
Karena tahun 98 pada saat saya sebagai IT engineer, saya memutuskan untuk mengejar sertifikasi industri. Waktu itu yang cukup terkenal itu Microsoft Certified System Engineer. Kemudian saya juga kejar sertifikasi kedua dari Lotus. Waktu itu masih ada Lotus, company yang membuat Lotus Notes dan sebagainya. Saya juga kejar itu. Jadi dengan sertifikasi yang lengkap, tidak ada lagi alasan bagi pihak HRD atau dari lembaga untuk menolak kita bahwa kita tidak kompeten gitu. Satu lagi mungkin faktor yang penting, kemampuan multilingual. Jadi saat ini tidak cukup hanya berbahasa Inggris saja, harus punya bahasa ketiga selain bahasa ibu. Dan lembaga-lembaga internasional itu mereka mengenal 6 bahasa, saya sebut ya. Hanya 6 bahasa yang mereka butuhkan. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Portugis, satu lagi bahasa Rusia. Arab, bukan Rusia. Jadi antara 6 sampai 7 bahasa ini, jika kita menguasai 2 dari 6 itu udah modal besar. Karena kompetisinya cukup kecil untuk datang dari Indonesia punya kemampuan bercakap lebih dari 2 bahasa. Jadi di kalangan domestik saja kita sudah maju di depan. Baru di situ kita berkompetisi menghadapi kompetitor atau kandidat-kandidat dari negara lain. Moga-moga bisa menjawab ya, Kak Lucia. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Temi untuk jawabannya. Baik Kak, oke ini timekeeper katakan masih boleh 1 pertanyaan nih Kak. Sebentar, saya bacakan dulu. Ini ya, dari Kak Lina. Bapak menyinggung bahwa konflik tidak hanya melukai korban, tetapi juga para pekerja kemanusiaan. Dalam pengalaman Bapak, hambatan terbesar apa yang membuat isu kesehatan mental pekerja kemanusiaan sering terlambat ditangani secara serius di dalam organisasi? Silakan Kak. Lebih karena kondisi setempat sih. Saya contoh langsung deh. Dari 2 penugasan. Di Korea Utara itu kami para orang asing harus tinggal di satu wilayah yang sama. Contoh setengah dari Bintaro lah. Dan itu dipagerin, dibentengin dengan pagar listrik. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang luar. Jika namanya manusia, kita pun juga pasti punya momen up and down. Pekerjaan yang stres dan sebagainya. Kita nggak bisa langsung keluar dari wilayah yang tadi seperti seluas setengah Bintaro, lalu bisa jalan-jalan ke Senayan City atau ke GBK, olahraga gitu. Itu nggak bisa. Kita harus minta izin dulu. Izinnya itu ribet. Nah, solusinya gimana? Harus punya peer support volunteer. Harus punya teman yang mendampingi, yang bisa kita percaya, yang senasib sepenanggungan untuk bisa membicarakan apa masalah yang kita hadapi. Kemudian organisasi juga harus punya mekanisme yang tadi saya sebutkan tentang eskalasi pelaporan. Bagaimana mereka bisa menyalurkan rasa frustasi atau rasa kekecewaan dalam bekerja atau dalam mengatasi berbagai tantangan. Tadi saya mengawali jawaban saya dengan kadang-kadang karena kondisi lokal. Mengapa?
pada saat kita menghadapi satu kejadian ini belum selesai, udah ada kejadian lagi. Saking singkatnya, jadi tidak ada waktu untuk recovery. Nah, cara mekanismenya untuk menyelesaikan ini bagaimana? Di sini peran organisasi. Jadi organisasi itu bisa menciptakan kondisi di mana, oke, take a break, keluar. Dan ini bisa dibakukan. Di penugasan-penugasan yang sifatnya berbahaya dan beresiko, di badan PBB dan lembaga-lembaga internasional, itu mereka sudah punya mekanisme yang namanya rest and recuperation. Jadi 6 bulan bertugas atau 6 minggu bertugas, 1 minggu yang mereka namakan RNR, rest and recuperation trip. Dan trip ini dibayar. Contoh, kalau dari Afghanistan, RNR tripnya itu tujuannya dulu Dubai. Lalu belakangan karena dana keterbatasan dirubah jadi Pakistan, jadi Islamabad. 6 minggu bertugas di Afghanistan, keluar 1 minggu ke Islamabad. Dibayarin tiketnya, dibayarin hotelnya, diberikan uang saku selama 1 minggu. Dan banyak sekali kolega-kolega saya waktu itu memilih untuk terbang pulang. Jadi begitu mereka landing di Islamabad, mereka langsung connecting flight. Ada yang ke Bangkok pulang, ada yang ke Eropa, ada yang kalau waktu masih di Dubai itu sangat mudah karena koneksinya ke seluruh dunia kan. Karena waktu yang singkat itu sangat berharga untuk mereka bisa berkoneksi dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayang. Itu juga mekanisme untuk menjaga kesehatan mental mereka gitu. Ya kira-kira jawaban saya mungkin hambatan yang paling sulit itu adalah kejadian yang sangat beruntun, yang bahkan satu pun belum sempat diantisipasi atau kita recovery, sudah ada kejadian berikutnya yang membuat ini menumpuk gitu kondisinya. Terima kasih, Kak Lina. Terima kasih banyak, Kak Temi. Dan rasanya itu menjadi pertanyaan terakhir. Jadi kita juga sekarang sudah sampai di akhir dari sesi talk show, dari sesi presentasi Kak Temi. Terima kasih banyak Kak Temi untuk sharingnya, untuk knowledge-nya, untuk inspirasinya. Sangat menyentuh hati ya teman Bakudaya. Semoga Kak Temi selalu sehat dan juga semoga Kak Temi selalu bisa menginspirasi banyak orang. Thank you so much Kak Temi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you Kak. Baik teman Bakudaya, terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam sesi talk show ini, di mana kita sudah mendengarkan keynote speaker kita yang hebat, dan juga sesi tanya jawab yang sangat inspiratif. Nah, 3 hal yang bisa kita petik dari sesi talk show malam ini adalah, yang pertama, tadi saya catat, humanitarian work is a professional ecosystem, not volunteerism. Kemudian yang kedua, untuk bisa kita bekerja di humanitarian work, what to prepare ada 3 foundation. Yang pertama personal foundation, ini yang akan memberi arah. Kemudian conceptual foundation, ini kerangka berpikir yang jelas. Dan yang ketiga adalah empirical foundation, ini yang memvalidasi kemampuan kita. Jadi ada hal-hal yang harus kita prepare. Dan yang ketiga adalah tentang compassion itu sendiri. Compassion adalah keterampilan profesional, kompetensi, kemampuan individu yang dapat dinilai, diukur, dan dapat dikembangkan terus. Jadi, compassion dan profesional itu berjalan bersama. Nah, teman Bakudaya, dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni.
Mbak Reni. Seru Terima banget kasih Mbak Pepi. dengar ceritanya Kak Temi ya. Oke, saya langsung saja serahkan kembali sesinya ke Mbak Reni. Thank you, aku Terima pamit. kasih Mbak Pepi. Baik, teman Bakudaya, tidak terasa kita sudah di penghujung sesi malam ini. Serving Humanity as a Career, Compassion, and Professionalism in Global Work. Saya sampaikan 3 informasi penting sebelum kita berpisah. Pertama, feedback form. Mohon kesediaan teman Bakudaya untuk mengisi feedback form dengan link yang ada di Zoom chat, supaya Bakudaya bisa mengadakan webinar yang lebih baik lagi di masa depan. Kedua, terkait sertifikat akan diberikan by request kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh dan mengisi feedback form, serta pastikan penulisan nama adalah yang diinginkan pada sertifikat. Dan ketiga, rekaman webinar malam ini dapat diakses di kanal Bakudaya di YouTube. Juga, jika ada teman Bakudaya yang ingin mendiskusikan atau mengkonsultasikan lebih lanjut inisiatif dari organisasi teman Bakudaya yang relevan dengan topik malam ini, Kak Temi membuka lebar kesempatannya. Terima kasih Kak Temi. Jadi silahkan dapat reach out Bakudaya melalui email, website, ataupun akun sosial media Bakudaya dan sampaikan keinginan tersebut. Akhir kata, saya Reni, mewakili seluruh tim Bakudaya yang bertugas malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Kak Temi Tanubrata sebagai keynote speaker atas insight dan pembelajaran yang membuka perspektif tentang serving humanity sebagai karir profesional. Juga terima kasih kepada Mbak Pepi Samperuru, moderator yang sudah memandu diskusi dengan sangat kaya dan reflektif malam ini. Serta tidak lupa kepada seluruh teman Bakudaya yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga diskusi ini memberi ruang refleksi dan keberanian bagi kita untuk melihat karir bukan hanya sebagai pencapaian pribadi, namun juga sarana melayani kemanusiaan. Kami pamit, sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.